Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban teman-teman sahabat Quran dimanapun berada. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu daripada hukum tajwid yang ada pada ayat 180, yang mungkin saja ini ada sebagian daripada kita salah di dalam membacanya. Salah satu kata yang ingin kita baca atau kita bahas adalah kata khaironil wasiyah. Ya, baik, kita baca ayatnya dengan isti'adzah basmalah, baru kita uraikan beberapa hukum tajwid yang terkena yang ada pada ayat ini, dan kita khususkan nanti juga akan membahas tentang yang paling penting yang akan kita bahas daripada lafal khairon dan al-wasiyah. Bagaimana cara membacanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Ya, beberapa hukum tajwid yang ingin kita bahas. Yang pertama kita perhatikan kutiba alaikum idza. Hati-hati dalam pelafalan zanya. Dan di sini kita panjangkan dua harokat. Hado, do tebalkan karena dia huruf isti'la, dan ro-nya juga tebal, jangan hadoro, tapi dia tebalkan lagi ro-nya. Hadoro ahadakumul mautu in taraka khaira. Kemudian pada lafal in taraka khaira, ya teman-teman, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka ini kita baca dengan bacaan yang kita namakan dengan ikhfa. Ikhfa itu bagaimana? Ikhfa itu membaca antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu suara nunnya dimasukkan. Sehingga di sini teman-teman bacanya bukan lagi intaroka tapi inta, langsung samarkan kepada makhraj daripada huruf ta. Kemudian kita bahas yang paling penting yang ingin kita bahas pada lafal khaironil wasiyah. Jangan dibaca dengan khairon al wasiyah, atau misalnya dibaca juga dengan khairul wasiyah. Maka kedua bacaan ini salah. Ya, bukan dibaca dengan khairul wasiyah atau khairon al wasiyah. Karena di sini ada salah satu hukum tajwid yang dinamakan dengan iltiqa'us sakinain, yaitu bertemunya dua huruf sukun. Kok bisa di sini ada dua huruf sukun? Kan padahal cuma satu. Ya, ada dua. Pada dasarnya misalkan kata khairon, khairon. Khairon itu ini kan ada ro yang berharokat, ro berharokat tanwin. Tanwin pada dasarnya adalah nun sakinah. Ya, nun sakinah, yaitu nun yang sukun. Contoh misalkan khairan boleh ditulis dengan khairan. Ya, kata khairan kita tulis dengan khairan. Maka bunyinya sama dan sama. Sehingga tanwin itu pada dasarnya adalah nun sukun yang dilafatkan tapi tidak ditulis nunnya, sehingga khairan sama dengan khairan. Maka kemudian kita akan mendapati ada dua huruf sukun. Huruf sukun yang pertama pada lafal nunnya sukun. Di sini nun yang kedua lamnya sukun pula. Maka bagaimana cara kita agar terbebas daripada dua huruf sukun ini dan agar bisa dibaca? Maka ada sebuah kaidah di dalam bahasa Arab, maka yaitu sukun yang pertama dikasrohkan sehingga berubah menjadi khaironi. Sehingga kita membaca lafal khairon al-wasiyah bukan lagi khairul wasiyah atau khairon al-wasiyah, tapi dibaca dengan khaironil wasiyatu.
ya, khairanil wasiyatu. Dan inilah yang kita namakan dengan hukum bacaan iltiqa'us sakinain, ya, bertemunya dua huruf sukun. Dan ini banyak sekali terjadi dalam bacaan Al-Qur'an. Nah, nantinya kita akan coba uraikan satu-satu dan tempat-tempatnya di mana saja. Kalau ini di dalam surah Al-Baqarah juz kedua halaman 27 sebelah kanan, dan dia di ayat 180. Baik, selanjutnya lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Pada lafal wa ada mad tabi'i ya, fathah bertemu dengan alif kecil, dia mad tabi'i, panjangkan dua harakat. Wal aqrabina. Ini ada lafal qaf berharakat sukun, ini namanya qalqalah. Qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu bacaan memantul, sehingga dalam melafalkan wal aqrabin ini wajib memantulkan teman-teman, ya, wal aqrabin. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah, pertama tidak mantul, contoh wal aqrabin. Yang kedua menambahkan hamzah, misalnya wal aqrabin, ya, menambahkan hamzah gitu ya, harusnya enggak, bukan tapi aqrabina. Kemudian bil ma'ruf, ya, mad arid disukun kalau kita waqaf. Haqqan 'alal muttaqin. Ada tanwin, ya, ada tanwin ketemu dengan huruf izhar berupa ain, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar artinya jelas, halqi itu berarti dari tenggorokan. Maka dia huruf-huruf yang kita ketemu setelah huruf tanwin itu adalah apa? Huruf yang keluar dari tenggorokan, ada 6 hamzah, ya. Huruf halqi itu huruf halqi ada 6, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ini. Baik, selanjutnya teman-teman, yaitu alal muttaqin. Qin itu ada mad tabi'i, mad tabi'i, mad arid disukun. Baik, kita coba ulang ayatnya dari ayat awal atau dari bacaan awal ayat sampai dengan yang terakhirnya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan cara membaca lafal khairon al-wasiyah, yaitu dibaca dengan khaironil wasiyah. Semoga yang sedikitnya bermanfaat bagi teman-teman dan kita bersama, dan menjadi amal kebaikan kita dan lebih mengenal dengan hukum-hukum tajwid yang ada pada bacaan Al-Quran. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.